Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Saya yakin kita semua tetap sehat, tetap kuat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan mengabulkan doa kita. Tema ini diambil dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dari ayat firman Tuhan ini saya akan membagikan ada 3 prinsip penting atau 3 perkara penting mengapa doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Prinsip yang pertama adalah prinsip anugerah. Apa yang dimaksud dengan prinsip anugerah? Bapak Ibu berkati Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19, jadi oleh darahnya kita sekarang beroleh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi yang dimaksud dengan prinsip anugerah adalah kita sudah disucikan oleh darah Yesus, kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus, sehingga kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa, membawa permohonan kita kepada Tuhan karena kuasa darah Yesus yang sudah melayakkan kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip percaya. Apa yang dimaksud dengan prinsip percaya? Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, jika kamu berdoa, percayalah kepada Tuhan bahwa kamu sudah menerimanya. Ketika kita percaya, Bapak Ibu berkati Tuhan, doa kita Tuhan dengar dan kita sudah mendapatkan kebutuhan kita atau jawaban daripada Tuhan. Tetapi jangan kita bimbang, jangan kita gelisah, atau jangan kita ragu dengan permohonan kita kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip tindakan. Yang dimaksud dengan prinsip tindakan di sini, kembali kita lihat dalam Markus 11 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, jikalau kamu hendak berdiri untuk berdoa meminta kepada Tuhan, sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, ampunilah. Firman Tuhan mengajarkan tentang perihal pengampunan. Kita harus ada tindakan selain kita beriman. Kita harus ada tindakan di dalam hidup kita, bahwa saya mau mengampuni orang yang di sekitar saya. Entahkah itu suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, jemaat kepada pemimpin, pemimpin kepada jemaat, bahkan sesama pemimpin, sesama jemaat. Kita harus saling mengampuni dan kita harus saling mengasihi. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, jikalau kamu meminta kepadanya sesuai dengan kehendaknya. 3 prinsip inilah berkaitan dengan kehendak Tuhan, bahwa hidup kita sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus, bahwa kita percaya, tidak bimbang ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa, dan hidup kita melakukan tindakan firman Allah, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mengasihi dan mengampuni. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menjadikan 3 prinsip ini sebagai kekuatan dalam hidup kita, saya bisa pastikan bahwa Tuhan hanya dengar doa kita, tetapi Tuhan tidak atau belum menjawab doa kita. Demikian perenungan firman Tuhan dan sebagai pokok doa syafaat kita. Dan biarlah kita terus berdoa, kita semakin diyakinkan bahwa oleh darah Yesus melayakkan kita, dan oleh darah Yesus memperkenankan kita untuk senantiasa memuji dan menyembah dan berdoa. Pokok doa yang kedua, biarlah kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pokok doa yang ketiga, ketika kita meminta berdoa kepada Tuhan, saudara tetap percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Dan yang keempat, mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan, perihal mengampuni, perihal mengasihi. Demikian perenungan firman Tuhan dan pokok doa syafaat pada hari yang ke-12 dalam program doa puasa selama 40 hari setelah Paskah sampai hari kenaikan Yesus. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat,